Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Hanafi dengan NIM 2410952007 dari kelas Teknik Elektro semester pendek kelas B, Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai power amplifier. Pertama kita masuk ke pengertian. Power amplifier adalah penguat akhir sistem tata suara yang bermanfaat sebagai penguat sinyal audio yang pada dasarnya adalah penguat tegangan dan arus dari sinyal audio yang bertujuan guna menggerakkan pengeras suara atau loudspeaker. Istilah power amplifier adalah penguat akhir sampai-sampai tidak dilengkapi dengan pengatur nada. Bertolak belakang dengan istilah amplifier yang di dalamnya terdiri dari pengatur nada dan power amplifier. Tugas power ampli atau driver ini ialah untuk mendorong sinyal yang sudah diubah preamp, lalu diteruskan ke bagian speaker. Anda pasti mengenal beragam jenis ampli seperti ampli 30, 40, 50, 90, 100, dan seterusnya, sampai 300 watt dan seterusnya. Ini ialah kekuatan dari daya dorong power itu. Dapat dikatakan ukuran 100 watt, misalkan setelah dihitung dengan suara cacatnya disebut RMS, tidak cacat, dan peak suara cacatnya. Kemudian prinsip kerja dari power amplifier itu sendiri. Power amplifier adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk memperkuat daya sinyal, bukan hanya tegangan atau arus, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan beban besar seperti speaker, motor, atau antena. Tujuannya bukan hanya membuat sinyal lebih besar, tetapi cukup kuat untuk memindahkan energi ke beban. Cara kerjanya secara umum, yang pertama, input sinyalnya kecil. Sinyal input yang berasal dari sumber atau seperti preamp, mikrofon, atau sinyal audio biasanya memiliki amplitudo dan daya yang kecil. Kemudian sinyal ini belum cukup kuat untuk menggerakkan beban seperti speaker. Yang kedua, penguatannya. Power amplifier memperbesar amplitudo dan daya sinyal tanpa mengubah bentuk gelombangnya secara signifikan atau idealnya. Amplifikasi dilakukan dengan memanfaatkan arus dan tegangan dari satu daya atau power supply. Transistor atau MOSFET bertindak sebagai elemen penguat utama, mengatur aliran arus besar berdasarkan sinyal input kecil. Yang ketiga, output. Sinyal keluaran memiliki bentuk yang sama dengan input, tetapi dengan daya yang jauh lebih besar. Sinyal ini siap digunakan untuk beban akhir, seperti speaker dengan efisiensi tinggi. Kemudian ini ada rumus dari efisiensi power amplifier. Nah, di sini kita bisa lihat persen efisiensi sama dengan daya keluar per daya DC atau daya input dikali 100. Di mana N% itu adalah efisiensi amplifier, P out sama dengan output dari amplifier tersebut, dan PDC sama dengan input DC dari power amplifier tersebut. Nah, input dari power amplifier tersebut terdapat di sini dari DC power supply, dan outputnya berada di sini. Semisal input sebesar 100 watt dan input dan output keluarannya itu sebesar 20. Berarti efisiensinya 100 per 20 per 100 dikali 100%. Didapat hasil 20%. Nah, kemana perginya 80% tersebut? 80% tersebut akan diubah menjadi energi lain seperti energi suara atau panas. Nah, kita masuk ke kelas pada power amplifier. Pertama ada kelas A. Driver kelas A adalah jenis penguatan yang paling umum karena dibuat dengan yang paling sederhana. Kelas A adalah kelas penguatan yang paling baik, terutama karena tingkat distorsi sinyalnya rendah dan menghasilkan gelombang sinus murni. Hal ini mungkin juga merupakan kelas amplifier yang memiliki kualitas audio paling bagus dari semua kelas driver power amplifier yang ada. Penguat kelas A memiliki linearitas paling tinggi jika dibandingkan kelas penguat lainnya. Kemudian ada kelas B, dibuat sebagai bentuk pengembangan untuk mengatasi masalah efisiensi dan panas yang terjadi pada power kelas A sebelumnya. Dasar penguatan kelas B menggunakan dua buah transistor baik jenis bipolar ataupun FET. Masing-masing PR hanya menguatkan setengah gelombang yang outputnya dikonfigurasi secara push-pull. Artinya setiap transistor hanya menguatkan output setengah gelombang. Kemudian ada power amplifier kelas AB. Driver amplifier kelas AB adalah solusi di antara kelas A dan kelas B yang menciptakan efisiensi dan linearitas terbaik, yaitu hingga bisa mencapai linearitas sekitar 50-60%.
Kelas AB juga cocok untuk mendrive sub high atau mid low karena suaranya yang masih bisa dikendalikan. Kelemahan dari driver kelas AB adalah daya outputnya sangat tergantung dari beberapa besarnya power supply dan jenis transistor dan jumlahnya, serta gelombang mungkin ada sedikit kecacatan. Jadi, dengan kata lain, jika Anda membuat driver kelas AB, maka Anda harus bisa menyesuaikan power supply final speaker untuk dapat mencapai efisiensi dan linearitas yang lebih baik. Power amplifier kelas C. Karena distorsi audio yang cukup berat, maka penguatan kelas C biasanya terbatas, digunakan pada osilator gelombang, sinus, frekuensi tinggi, dan beberapa jenis penguatan frekuensi radio yang di mana pulsa arus yang dihasilkan pada output bisa dikonversi untuk menyelesaikan gelombang sinus dengan frekuensi tertentu karena penggunaan rangkaian resonansi di kolektornya. Kemudian ada power amplifier kelas D. Power amplifier kelas D pada dasarnya adalah jenis penguat nonlinear atau penguat menggunakan sistem PWM atau Pulse Width Modulator. Amplifier kelas D secara teoritis dapat mencapai efisiensi tinggi 100%, tapi dalam prakteknya maksimal mentok di 90%. Hal ini karena tidak adanya siklus gelombang tegangan dan arus yang tumpang tindih karena harus ditarik hanya melalui transistor yang on. Kemudian di sini ada gambar grafik output di tiap-tiap kelas power amplifier. Kita bisa lihat di sini di kelas A, inputnya gelombang sinus penuh. Kemudian kelas AB seperti pada gambar, kelas B, dan kelas C hanya timbul sedikit. Dan kemudian di sini ada kelas D, seperti pada gambar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.